wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Zazia Purnama, NPM 200200048, Universitas PGRI Sumatera Barat. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu membahas mengenai isu atau permasalahan yang ada di negara Asia Tenggara. Salah satunya negara Vietnam. Telah terjadi perang dingin antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan untuk mempertahankan ideologi mereka masing-masing. Nah, dampak dari perang ini sangat merugikan bagi negara Asia dan dunia. Berikut penjelasannya. Republik Sosialis Vietnam atau Vietnam merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki bentuk wilayah yang memanjang di semenanjung Indochina. Vietnam menganut sistem sosialis komunis. Penerapan sistem tersebut tidak terlepas dari sejarah peperangan yang kelam. Perang Vietnam atau disebut juga dengan Perang Indochina II merupakan perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang melibatkan negara-negara adidaya Blok Barat dan Blok Timur dalam kancah Perang Dingin. Jadi, mengapa perang saudara di Vietnam bisa terjadi? Apa kepentingan negara lain? Dan bagaimana proses penyatuan Vietnam yang melahirkan pemerintahan sosialis? Mari simak bersama-sama. Perang Vietnam. Sebelum merdeka, negara ini pernah dijajah oleh kolonial Perancis pada tahun 1859. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Vietnam. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, salah satu tokoh terkenal dalam kemerdekaan Vietnam adalah Ho Chi Minh, di mana kemerdekaan Vietnam juga dideklarasikan olehnya yang berhaluan komunis pada 2 September 1945. Walaupun begitu, masyarakat Vietnam belum tenang karena Perancis datang kembali untuk berusaha menguasai Vietnam. Presiden Ho Chi Minh menolak adanya surat proposal yang diberikan Perancis untuk membentuk pemerintahan terbatas atas Vietnam. Dan pada saat itu juga, Republik Demokratik Vietnam melakukan aksi gerilya sebagai bentuk perlawanan bagi pasukan Perancis. Pasukan Vietnam dengan mudah menguasai dan mendesak Perancis untuk meninggalkan wilayah Vietnam dan perang tersebut disebut dengan Perang Indochina Pertama. Setelah Perancis kalah dalam perang tersebut, pada Juli 1954 terjadi Konferensi Jenewa menetapkan adanya garis pembatas antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sebagai pemisah antara kedua wilayah tersebut. Pada garis pembatas Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan dipimpin oleh Kaisar Bao Dai dan Ngo Dinh Diem sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1955, politisi yang sangat anti-komunis Ngo Dinh Diem menyingkirkan Kaisar Bao Dai dan menjadi Presiden Pemerintahan Republik Vietnam Selatan pada tahun 1955. Presiden Amerika Serikat menjanjikan dukungan kuatnya kepada Diem dan Vietnam Selatan, dan Ho Chi Minh tetap memimpin Vietnam Utara. Sejak tahun 1959, perang saudara kembali berkobar di Vietnam. Ho Chi Minh berkeinginan merebut Vietnam Selatan untuk mewujudkan penyatuan Vietnam. Perang fase ini dikenal dengan Perang Indochina Kedua. Pada bulan Desember 1960, banyak musuh Diem di Vietnam Selatan, baik komunis maupun non-komunis, membentuk Front Pembebasan Nasional atau NLF untuk mengorganisasi perlawanan terhadap rezim itu. Meskipun LMM mengklaim sebagai otonom dan bahwa sebagai besar anggotanya bukan komunis, banyak orang Washington menganggap organisasi itu adalah boneka Hanoi atau Vietnam Utara. Amerika Serikat menyebut tentara Vietnam Utara sebagai Viet Cong atau Komunis Vietnam. Sejak awal 1960, Amerika Serikat mulai terlibat secara langsung dengan menerjunkan pasukannya untuk membantu Vietnam Selatan melawan tentara komunis Vietnam Utara. Keterlibatan Amerika Serikat didasarkan pada sikap politik pada Perang Dingin yang berupaya mencegah jatuhnya kawasan negara Asia Tenggara ke dalam pengaruh komunis. Amerika takut terjadi efek domino. Apa itu? Bukan domino ini ya, apalagi ini. Jadi, teori domino adalah yang menyatakan bahwa jika negara Asia Tenggara jatuh ke komunisme, banyak negara lain akan mengikuti. Kennedy meningkatkan bantuan Amerika Serikat.
Pertempuran semakin memanas. Serangan besar Vietnam Selatan dan Amerika Serikat itu tidak mengentarkan pasukan Vietnam Utara. Selain itu, Vietnam Utara juga didukung oleh China dan Uni Soviet dalam memperkuat pertahanan. Protes terhadap Perang Vietnam. Pada 1967, banyak pasukan Amerika Serikat yang tewas dan terluka. Pasukan Amerika telah mengalami kemunduran fisik dan psikologis. Hal ini menyebabkan permasalahan baru di tubuh pasukan Amerika, karena banyak di antara mereka mengalami depresi. Banyak para demonstran melancarkan protes besar-besaran. Para penentang berpendapat bahwa warga sipil Vietnam adalah korban utama. Di lain pihak, gerilyawan Vietnam Utara semakin termotivasi untuk memenangkan perang. Strategi ofensif Vietnam Utara. Pada akhir 1967, kepemimpinan komunis Hanoi berusaha untuk membuat pukulan telak yang bertujuan untuk memaksa Amerika mundur. Vietnamisasi. Presiden baru Amerika Serikat Richard Nixon berusaha melemahkan gerakan anti-perang dengan berusaha menarik dukungan mayoritas orang Amerika yang selama ini diam. Ia percaya mereka akan mendukung usaha perang. Vietnam Utara terus menuntut penarikan militer Amerika Serikat secara keseluruhan sebagai syarat perdamaian. Namun tidak terjadi, malahan terjadi pembantaian My Lai. Beberapa tahun berikutnya terjadi pembunuhan massal yang lebih brutal, termasuk pengakuan mengerikan bahwa tentara Amerika telah membantai lebih dari 400 warga sipil tak bersenjata di desa My Lai pada Maret 1968. Setelah pembantaian My Lai, unjuk rasa anti-perang terus berkembang seiring dengan berlanjutnya konflik. Pada tahun 1968 sampai 1969, ratusan pawai protes dan pertemuan digelar di seluruh negeri. Bertambah kuatnya gelombang protes pada tahun 1970, operasi bersama Amerika Serikat, Vietnam menginvasi Kamboja. Serangan itu bertujuan untuk menghapus basis pasokan DRU di sana. Vietnam Selatan kemudian memimpin invasi mereka sendiri ke Laos, namun berhasil dipukul mundur oleh Vietnam Utara. Perang Vietnam berakhir. Perjanjian damai antara Vietnam Utara dan Amerika Serikat disepakati pada tahun 1973. Konflik kekerasan selama lebih dari 2 dekade telah menyebabkan kerugian besar pada penduduk Vietnam. Perang telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara. Pada tahun 1976, Vietnam bersatu sebagai Republik Sosialis Vietnam. Meskipun demikian, sporadis terus berlanjut selama 15 tahun ke depan, termasuk konflik dengan negara tetangganya, China dan Kamboja. Dampak Perang Vietnam bagi negara Asia dan dunia adalah semakin berkembangnya paham komunis, terjadi pertempuran di Kamboja, banyaknya korban jiwa. Keberanian warga Vietnam untuk mendapatkan kebebasan, adanya peningkatan jumlah imigran Vietnam di Amerika Serikat, adanya bantuan dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Itulah pembahasan mengenai permasalahan yang ada di Vietnam. Perang dingin antara Vietnam Utara dan Selatan yang menghebohkan dunia, sampai Amerika Serikat ikut terjun ke dalam perang tersebut, yang melibatkan banyak kerugian dan krisis pangan akibat perang. Mengenai hal tersebut, apabila ada informasi yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.